Do you wish realizing your cloud mandate was as simple as a wave of the hand? You know there's more to it, but it doesn't have to come from lost nights and weekends. It comes from an IT partner with a proven track record of helping businesses make the impossible possible. So you can spot the extraordinary in everything. Behind your airline, we make cloud orchestration as powerful as it is simple. We run your infrastructure on a software platform that just works. Your IT managers get the runway they need to scale without compromise. And your customers can jet set anywhere their hearts desire, safely and on time. Behind your customer's ride, our software makes complex cloud management a thing of the past. With more time on hand, your IT admins can stay focused on things that matter, like ensuring the best gear in the world gets to market. Behind your bank, there's a future-proof cloud platform that allows you to seamlessly move apps and workloads between clouds, freeing your developers to build secure, innovative apps that your customers can bank on. We simplified legacy infrastructure and made it invisible. And now we're doing the same for cloud complexity, so you can focus on the magic you create. Because what we do is invisible. What you do isn't. Cloud. On your terms. Nutanix. Teman-teman, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman yang join hari ini sehat-sehat semua ya. Kembali lagi dengan saya, Datu Swasti Hesti Putri atau biasa dipanggil Datu dari PT Helios Informatika Nusantara. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di episode keempat dari Cloud Talk with Nutanix. Jadi hari ini kita akan membawakan materi yang gak kalah menarik dari episode-episode yang sebelumnya sudah kita bawakan. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi materi yang sebelumnya pernah kita bawakan di Cloud Talk with Nutanix. Oke, sebelum kita lanjut mungkin minta tepuk tangannya dulu ya biar lebih semangat hari ini. Jadi tema yang kita akan bawakan hari ini di Cloud Talk with Nutanix adalah Accelerate Your Agility Goals with CI/CD. Nah, menarik banget ya tema kita hari ini. Ini masih menyambung dengan pembahasan-pembahasan kita di episode-episode sebelumnya, di mana kita kemarin mungkin sudah bahas tentang DevOps, Cloud Native. Itu nanti juga kita akan bahas lebih dalam lagi di episode kita hari ini. Dan yang ditunggu-tunggu, kita mungkin mau kenalan dulu nih dengan pembicara kita hari ini. Pasti juga udah gak sabar teman-teman. Jadi kita kehadiran special guest yang pertama adalah mungkin udah gak asing ya buat teman-teman di sini. Jadi adalah sosok yang gak asing lagi di IT industry. Dan juga produknya itu sudah akrab sekali nih di keseharian kita. Saya yakin nih pasti teman-teman juga tiap hari udah menggunakan aplikasinya. Jadi dia ada Mas Giri Kuncoro dari Sistem Engineer GoPay Indonesia. Apa kabar Mas Giri? Halo Mbak Datu, ya, selamat baik. siang. Apa kabar? Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Dan juga buat teman-teman yang udah sering join podcast kita juga pasti udah gak asing lagi. Ada Mas Yudi Priyadi, Senior System Engineer Nutanix Indonesia. Apa kabar Mas Yudi? Iya, sehat. Mudah-mudahan gak bosan ya lihat saya terus ya. Gak bosan dong Mas, pasti lebih seru nih karena pembahasan kita tiap episode pasti berbeda-beda. Nah sekarang kita akan mungkin lanjut lagi nih ke pembahasan kita hari ini. Jadi senang sekali ya hari ini kita juga ada kedatangan special guest, nggak hanya dari Nutanix Indonesia aja, tapi kita juga ada Mas Giri dari GoPay Indonesia. Mungkin tepuk tangannya dulu nih teman-teman biar kita lebih semangat lagi untuk masuk ke podcast kita hari ini. Jadi sesuai dengan tema kita, Accelerate Your Agility Goals with CI/CD. Jadi secara umum CI/CD ini bisa kita bilang kepanjangannya sendiri adalah Continuous Integration and Continuous Delivery. Berarti ini artinya software yang dikembangkan, dikirim, diuji, diterima, dan dioperasikan secara bertahap pada speed dan pace yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi biasanya mungkin speednya itu lebih lambat, pace-nya itu juga mungkin tidak stabil. Dengan CI/CD kita bisa improve software-software tersebut. Kemudian juga tujuan utama dari CI/CD ini adalah untuk digitalisasi,
otomatisasi, kemudian juga transformasi proses bisnis dengan cepat. Jadi seperti kita tahu ya, kebutuhan pasar itu pasti terus berkembang. Kita sebagai pemilik bisnis dan juga pemilik organisasi pasti akan perlu untuk terus keep up supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pasar yang ada dan juga memberikan layanan-layanan dan inovasi-inovasi yang terbaik untuk para pelanggan. Jadi kita para pemilik bisnis juga organisasi bisa terus keep up dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan kita. Oke, mungkin kita ngobrol dulu dengan Mas Giri ya. Di podcast terdahulu kita sudah pernah membahas tentang Cloud Native dan juga DevOps nih Mas Giri. Dan kalau kita ngomongin Cloud Native, DevOps mungkin juga nggak jauh-jauh juga ya dengan CI/CD. Kalau menurut Mas Giri sendiri, posisi CI/CD ini dalam sebuah Cloud Native dan hubungannya dengan DevOps sendiri itu gimana ya Mas? Silahkan Mas Giri. Kalau menurut saya ya, CI/CD itu dari kacamata seorang engineer yang sudah lumayan bekerja di dunia infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, itu kalau menurut saya CI/CD adalah langkah pertama atau pintu gerbang awal untuk suatu organisasi atau suatu perusahaan mulai mengadopsi praktek Cloud Native maupun DevOps gitu. Kebetulan saya juga bagian dari Cloud Native Computing Foundation yang mewadahi berbagai project open source Cloud Native seperti Kubernetes dan lain-lain. Itu foundation ini mengeluarkan sebuah trail map atau apa ya? Trail map itu semacam rute ya Mas rute menuju adopsi Cloud Native. Jadi ada beberapa stop gitu ya. Stop pertama itu adalah CI/CD. Jadi CI/CD adalah langkah pertama. Sebenarnya ada langkah sebelum pertama itu syaratnya organisasi harus microservice dan containers, sudah adopsi containers. Nah, stop pertama di jalur itu, di trail map itu ya, itu adalah CI/CD. Jadi tanpa CI/CD, walaupun teman-teman sudah adopsi Kubernetes, sudah punya monitoring, sudah service mesh segala macam, kalau belum CI/CD itu goal teman-teman nggak akan tercapai. Nah, goalnya tadi sesuai yang disebut ya, temanya adalah goalnya harus bisa mempercepat agility dalam mendeliver value ke customer ya, seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang kita start tadi dengan organisasi dan culture, tapi stop pertama itu adalah CI/CD ya Mas. Jadi bisa dibilang ini mungkin semacam investasi pertama yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi ya untuk bisa mencapai goal sesuai pembahasan kita hari Betul. ini. Mungkin kalau dari organisasi itu misalnya manajemen gitu ya. Manajemen kan pasti ngasih requirement terus-menerus ya, ngasih feature, kita harus bisa deliver feature ini dalam 3 minggu misalnya. Atau kita harus bisa mengalahkan kompetitor B dengan bikin 3 feature. Nah, mungkin kalau engineering, terutama tim engineering, biasanya inisiatif CI/CD ini datang dari engineering ya. Kalau tim engineering sendiri mempropose kita harus investasi DevOps Principle atau CI/CD, kacamata manajemen mereka seringkali nggak bisa melihat value-nya secara langsung. Karena CI/CD itu kan bukan deliver feature ke end user ya, tapi adalah investasi organisasi. Cuman ini adalah investasi yang cukup mendasar, seperti bikin jalan ya. Kalau jalannya mulus, kan mobil bisa kencang ya, lajunya kencang. Cuma kalau jalannya nggak ada, CI/CD-nya nggak ada, jalannya cuma bisa jalan kaki atau mungkin naik sepeda, nggak bisa ngebut gitu. Jadi CI/CD ini syarat pertama organisasi engineer untuk bisa berinovasi lebih cepat. Oke, menarik banget. Berarti ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman ya terkait CI/CD. Nah, mungkin buat teman-teman yang di sini kan juga pasti udah mulai, wah CI/CD menarik sekali ya. Tapi step awal atau langkah awal yang perlu diadopsi sebelum masuk ke CI/CD itu menurut Mas Giri apa Mas? Ada tips dan rekomendasinya nggak? Nah, kalau terutama buat teman-teman yang ada di organisasi enterprise yang memang akan bertransformasi digital gitu. Jadi bukan awalnya langsung perusahaan IT atau perusahaan digital, tapi perusahaan enterprise yang sudah established ingin bertransformasi digital. Karena arahan dari atasan atau arahan dari stakeholder, kita harus bertransformasi digital, harus launching aplikasi, harus punya infrastruktur IT dan lain sebagainya. Itu kalau saran saya sih, lihat kira-kira problem di sekitar teman-teman di dalam organisasi itu ada apa aja. Nah, problemnya itu atau nama lainnya bukan problem tapi lebih ke symptoms tuh bahasa Indonesia symptoms, gejala penyakit ya. Jadi sebelum sakit kan ada gejala-gejalanya. Nah, gejala-gejala perusahaan yang belum adopsi DevOps tuh apa aja biasanya sebelum sakit ya. Sakitnya tuh misalnya ada production issue terus gitu di production, gangguan terus-menerus itu kan sakit ya. Tapi gejalanya itu misalnya yang pertama, tim development dan tim operation itu berantem terus setiap hari. Kenapa bisa berantem terus?
karena customer komplain terus, misalnya kok ini sistemnya gangguan terus, saya mau transfer uang kok nggak bisa misalnya. Nah, tim developer pasti bakalan nyalahin tim operation. Ini saya udah tes di laptop saya kok, feature-nya udah saya coding sedemikian rupa sesuai dengan requirement dan use case, udah jalan harusnya di laptop saya. Saya udah serahin ke kamu tim operation, harusnya tanggung jawab kamu dong. Kenapa kok bisa nggak jalan di production? Sedangkan tim operation merasa sebaliknya, mereka nyalahin tim developer juga. Ini server nggak kenapa-napa kok, misalnya CPU-nya masih rendah atau memorinya masih banyak kapasitasnya, ini pasti bug di aplikasinya. Jadi ini salah developer. Ya, Mas, ya? Itu salah satu tanda gejala penyakit kronis ya. Kalau Mas Arief bilangnya penyakit kronis, organisasinya nggak implement DevOps. Nah, kalau udah kelihatan simptomnya, gejalanya, teman-teman bisa ngobrol ke manajemen itu dengan lebih baik ya. Ini teman-teman bisa propose solusi. Solusinya kalau lihat dari standar industri, kita harus implement DevOps Principle. DevOps Principle itu pintu gerbangnya CI/CD. Jadi CI/CD itu sebenarnya more than a tool gitu. Mungkin tool adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, maksudnya teman-teman sudah tahu. Nah, tapi sebenarnya tool ini adalah enabler ke implementasi prinsip DevOps di organisasi. Oke, tapi itu menarik nih. Saya sering ngobrol sama beberapa customer yang memang mau transformasi ke situ. Kebanyakan tuh malah startnya ngomongin tools dulu. Wah, kita pakai tools ini. Tapi sebetulnya harusnya berangkat awalnya itu malah dari problemnya dulu ya. Tools itu malah, ya nanti tools itu belakangan kita pilih sesuai problemnya kita gitu ya. Sebenarnya itu kalau saya lihat emang engineer kan senengnya sesuatu yang baru terus ya. Oh, ini ada tool baru nih, baru keluar minggu lalu. Ya kita coba gitu. Ya kita coba ngoprek. Atau seru ya. Iya, atau sebelah tuh udah pakai, kita masa sih nggak pakai juga. Masa kalah. Ya. Itu sebenarnya saya sendiri juga kadang suka kayak gitu. Apalagi di dunia cloud native dan DevOps ini perkembangannya sangat pesat ya. Tiap minggu ada aja tool yang baru, ada aja feature yang baru. Cuman kalau dari kacamata organisasi itu kan kita harus mencapai goal tertentu. Goalnya ujung-ujungnya bisnis. Taruhlah dalam hal CI/CD, bisnis goalnya adalah kita harus bisa memiliki layanan yang lebih stabil. Taruhlah dalam sebulan kita biasa ada gangguan misalnya 3 hari dalam 1 bulan. Goal kita harus meningkatkan kualitas layanan kita ke customer. Misalnya durasi gangguannya jadi berkurang dari bisnis ya. Durasi gangguan kita cuma boleh misalnya 6 jam dalam 1 bulan. Nah, tolong dong tim teknologi, tim development, atau tim operation pikirin gimana caranya supaya kita bisa meng-achieve ini. Nah, salah satunya adalah, sebenarnya bukan salah satu sih, itu. Berarti berangkat dari tadi gejala, terus juga goals-nya apa gitu business ya, Mas goals-nya, ya? betul. Tapi apakah bisa nih Mas, kita dari mengidentify problem, atau kalau Mas Giri bilang tadi gejala, itu apakah kita bisa langsung menetapkan, oh kita ada problem ini, kita perlu pakai tools ini. Apakah langsung loncat seperti itu kah, Mas? Sebenarnya tool CI/CD itu kan tadi balik lagi ke tujuan ya. Tujuannya adalah menjaga stabilitas infrastruktur dan juga menangkap bug lebih cepat gitu ya, menjaga layanan supaya lebih tinggi kualitasnya dan lebih cepat inovasi gitu, deliver value-nya lebih cepat. Nah, dari itu kan apa ya? Itu kan cita-cita gitu. Dari cita-cita organisasi seperti itu, dari teknologi apa yang bisa dilakukan. Nah, CI/CD tools itu tadi. Nah, tools CI/CD itu sendiri sebenarnya ada banyak banget ya. Benar, Katanya di banyak Nutanix banget. kan banyak banget juga ya di platform Nutanix. Banyak. Iya, oke, mungkin nanti itu kita bisa lanjut ke pembahasan yang Nutanix ya. Jadi kalau aku summary di sini, mungkin organisasi berangkat dulu dengan mengidentify gejala, kemudian balik lagi ke culture yang tadi ya, mungkin yang antara tim develop dan tim operation sering berantem itu. Mungkin baru kita mulai masuk ke CI/CD. Nah, tadi kan sering berantem ya kalau Iya. udah implementasi DevOps dan CI/CD. Mereka bekerja sama, tidak saling menyalahkan, kolaborasi, ngejaga CI/CD pipeline tetap hijau, supaya nggak ada gangguan gitu di sisi customer, sebenarnya seperti itu. Jadi kalaupun ada problem nanti bisa diatasi dengan lebih cepat ya Mas, kalau Lebih ada cepat dan CI/CD bareng-bareng. dengan bareng-bareng. Jadi udah akur nih antara tim dev dan tim ops, nggak perlu berantem lagi kalau ada CI/CD. Nah, ini menarik banget pembahasannya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol ya bagaimana CI/CD itu menjadi sebuah jalan ya Mas, jalan ketika terjadi problem dan untuk mengatasinya itu bisa lebih lancar. Nah, kalau dari Nutanix sendiri, dari sisi teknologi Nutanix, bagaimana sih Mas penerapan CI/CD ini, dan bagaimana Nutanix itu bisa berkontribusi kepada proses CI/CD itu sendiri?
Ya, jadi tadi kalau kita nyambung obrolan dari Giri gitu ya, kita balik dulu ke cloud native tadi ada trail map gitu kan, di mana yang pertamanya tadi microservices, container. Nah, itu biasa kan microservices, container itu perlu container kita deploy ke suatu target deployment. Jadi dari paling awal dulu gitu Nutanix menyediakan dulu environment untuk mendeploy kontainer itu sendiri. Biasanya yang memang banyak digunakan Kubernetes gitu kan ya sekarang kan. Nah, teknologi Kubernetesnya ini sendiri Nutanix juga sudah menyediakan di platform Nutanix gitu ya. Jadi sudah tersedia, bisa kita deploy dengan cepat dan juga mengurangi sebetulnya kadang ada kesulitan ya kalau kita mendeploy Kubernetes sendiri, apalagi kalau kita nggak punya expert di situ gitu ya, tim kita belum terbiasa. Nah, Nutanix pertama itu memudahkan itu. Lalu ngomong dengan CI/CD-nya sendiri, jadi tadi kita ngomongin teknologi dulu, kalau dengan kita ngomong teknologi dulu sedikit. Tadi kan CI/CD tools itu banyak banget gitu ya. Nanti itu apalagi kalau semakin dengan jalan mungkin CI/CD kita mungkin yang tadinya dari baru simple lama-lama kan akan semakin kompleks gitu ya. Nah, kompleks tools yang digunakan semakin banyak. Nah, makanya di Nutanix ini kita sebetulnya punya satu tools automation namanya Nutanix Cloud Manager gitu ya. Jadi di tools itu kita ingin membuat proses-proses yang tadinya manual itu bisa di-automate gitu ya. Jadi kita bisa mengadopsi CI/CD itu secara lebih cepat. Pertama dengan menyediakan marketplace. Di situ ada marketplace, spesifik untuk tools DevOps. Jadi di marketplace itu udah tersedia ya. Kebanyakan memang yang tool CI/CD yang open source yang ada di Cloud Native Computing Foundation ya, kita punya apa aja ya. Tuh biasanya? Kayak misalkan kayak Jenkins gitu ya, Git, macam-macam lah ya. Ada buat registry juga, ada Docker registry, ada banyak sih di situ ya. Dan biasanya selalu terupdate gitu. Jadi setiap ada update versionnya ataupun update ada tools baru, mungkin bisa jadi terupdate di situ gitu. Jadi kita bisa nggak perlu deploy sendiri dari awal, tapi kita bisa tinggal buka marketplace, kita pilih tools yang sesuai, kita deploy secara cepat dari situ. Lalu di tools ini juga kita mengotomasi semua proses, contohnya dari infrastruktur, yang biasanya infrastruktur kan kalau di yang masih tradisional itu kan semua tuh di request ke tim infra, dibikin manual. Nah, dengan Nutanix Cloud Manager ini itu kita bisa bikin suatu template gitu ya, di mana dari mulai infrastruktur sampai script instalasi aplikasi di atasnya itu semua diotomasi di situ. Dan bisa kita integrasikan juga dengan CI/CD pipeline kita. Jadi sebelum misalkan aplikasinya sebelum di-deploy ke target deployment-nya, kita bikin template dulu di situ. Jadi bisa kita reuse ketika kita mau pakai aplikasi itu lagi. Kita nggak perlu bikin lagi dari awal, kita bisa reuse gitu ya. Dari konfigurasinya itu bisa langsung kita reuse, kita ambil dari template. Dan kalau teman-teman DevOps engineer kan biasanya familiar dengan tool-tool otomasi itu Terraform ya. Terraform juga bisa bikin template atau apa istilahnya otomasi infrastructure coding. Infrastructure as code gitu. Terus ada lagi Ansible ataupun Chef untuk config management, bisa dilihat juga di YouTube saya. ada beberapa materi tentang belajar Ansible atau seri belajar Terraform gitu. Teman-teman DevOps di sini sangat familiar dengan tool itu. Nah, bedanya tool infrastructure code itu dengan Nutanix Cloud Manager itu gimana? Ya, jadi kalau misalkan kita ambil contoh tadi Terraform kan. Kalau Terraform itu kan dia mengotomasi sampai level infrastruktur biasanya gitu ya. Kalau di Ansible dia bisa sampai atasnya lagi, mungkin sampai ke aplikasi. Nah, di Nutanix Cloud Manager ini kita bisa menggabungkan keduanya, jadi kita bisa mengotomasi baik di level infra sampai level aplikasi di atasnya juga. Dan juga di Nutanix Cloud Manager itu kan kita kalau ngomong aplikasi juga nggak hanya aplikasi, tapi bisa jadi sampai kita ingin meng-create database. Nah, itu di Nutanix kita punya tools juga namanya database services, sehingga database-nya itu juga diotomasi. Jadi dari si Cloud Manager ini bisa juga sampai meng-create database yang akan di-manage oleh database services-nya Nutanix. Database juga ya. Nah, aplikasi benar. Nah, dan di sini gitu ya, nggak hanya itu, tapi juga dia bisa juga mengotomasi script testing, misalkan yang harus dijalankan itu kita bisa otomasi juga di situ. Ya bentuknya kita bisa pilih di situ gitu ya, si template namanya blueprint kalau di situ bisa kita buat dengan ada model user interface, kalau di Calm ada workflow-nya ataupun coding dengan Python. Jadi kita ngasih kalau teman-teman yang nggak terlalu familiar juga gitu ya dengan
nge-code, bisa di situ ada user interface-nya. Nah, cuman memang bukan berarti kita juga bisa mengkombinasikan tadi dengan tools-tools seperti Terraform, Ansible. Nah, itu ada kita di video-video Nutanix tuh, nanti kalau teman-teman cari di YouTube ada integrasinya. Salah satu contohnya mungkin dengan Terraform. Jadi Nutanix Cloud Manager ini memang multi-cloud tools. Jadi nanti template yang sudah kita buat itu bisa kita deploy ke multi-cloud. Nah, cuman yang disupport itu memang baru 3 cloud gitu ya. Ada AWS, Google, sama Azure. Nah, ada pertanyaan biasanya, saya pakai Alibaba public cloud-nya bisa nggak? Nah, ini kita bisa kombinasikan nih dengan Terraform. Terraform kan dia bisa memprovision juga infra ke Alibaba. Jadi kita kombinasikan nih Nutanix Cloud Manager, kita mendeploy Terraform secara otomatis di situ, tapi Terraform yang mendeploy ke Alibaba sehingga nanti di manage di Nutanix Cloud Manager. Jadi bisa kita kombinasikan seperti itu di sini. Menarik ya, jadi infrastrukturnya nggak mesti harus di Nutanix. Nggak harus. Nutanix bisa nyambung ke bisa kemana-mana. Ya, jadi mungkin nanti nyambung sama tema kita next-nya hybrid cloud. Karena kalau udah containerized kan enaknya itu kan portable sebetulnya. Jadi aplikasi. Mau Kubernetes-nya running di mana aja bisa di manage sama Nutanix. Betul. Jadi tadi kalau kita ngomongin yang blueprint itu juga udah di automate ya Mas? Si customer udah nggak perlu dari awal juga, tinggal akses aja dengan template yang udah di-create itu ya? Tidak di-create, betul. Dan tadi kita kalau ngomongin Nutanix Cloud Manager, mungkin buat teman-teman dulu sebelumnya lebih familiar dengan nama Nutanix Calm. Nutanix Calm sekarang sudah berganti nama nih jadi Nutanix Cloud Manager. Nah tadi kalau penjelasan gimana Nutanix itu sendiri membantu CI/CD dengan teknologinya. Kalau menurut Mas Yudi sendiri nih Mas, dari customer Nutanix, selama ini pengimplementasian CI/CD itu before dan afternya di customer yang dihadapin oleh Mas Yudi selama ini kayak gimana nih Mas pengalamannya? Iya, nah jadi sebenarnya cocok banget nih sama tadi yang diceritain Giri ya. Jadi salah satu pengalaman saya yang saya tahu banget ceritanya ya, salah satu customer kita di area education itu memang awalnya berangkat dari problem. Jadi mereka problem itu dapat warisan aplikasi-aplikasi yang lama, yang legacy gitu ya, yang sebetulnya ya diakses pun banyak problemnya lah ya, entah itu lambat atau sering nggak bisa diakses malah ya. Dan memang karena wajar di education dulu kan kayak e-learning itu kan sekedar pelengkap ya, kayak saya dulu juga ya karena semuanya offline ya memang sekedar pelengkap aja, jarang lah kita akses ke sana, jadi ya seadanya aja dibuat. Nah, aplikasi tahun 90-an kali itu ya jadul lah, tapi nah, yang menarik mereka memang IT yang headnya waktu itu yang baru punya visi, wah ini nggak bisa, ini udah tahun segini masa masih begini gitu ya, aplikasinya masih jadul, masa masih kayak gini gitu, nggak bisa gitu. Kita harus perbaiki, kita harus enhance lah yang udah ada itu sehingga bisa digunakan oleh sivitas akademis yang lain itu dengan lebih baik, digunakan lebih baik gitu ya. Nah jadi memang berangkat dari problem itu mulailah mereka berdiskusi baru ke apa yang harus kita ubah gitu ya. Tadilah baru muncul mereka, kita harus mengubah culture jadi adopsi ke DevOps tadi. Dengan DevOps berarti di dalamnya termasuk nanti enable-nya adopsi cloud native, dalamnya ada CI/CD juga. Baru setelah jelas nih mereka requirement-nya apa, baru mereka cari-cari teknologi, karena penyedia teknologi sebetulnya banyak gitu kan. Nah, dicari-cari dari sekian teknologi memang yang dirasa cocok waktu itu Nutanix, karena Nutanix pertama tadi ya menyediakan Kubernetes platform, dan mereka pun sedang mencoba Kubernetes platform namanya Rancher, itu juga di Nutanix disupport, jadi bisa jalan multi Kubernetes platform, nggak harus pakai Nutanix. Ya, mereka pakai itu, terus juga tadi ada automation-nya, mereka bisa deploy tools lebih cepat, mereka bisa lebih fokus ke implementasi di sisi aplikasinya, development-nya gitu ya. Bahkan sampai ke roadmap-nya mereka ya biarpun sekarang belum diimplementasikan, tapi database service-nya tadi juga ada. Jadi mereka sudah punya mereka jadi sudah punya kayak roadmap kita yang cocok teknologinya Nutanix nih. Nah, akhirnya mereka memang memilih teknologi kita untuk diimplementasikan gitu. Kalau nggak salah saya juga pernah ngobrol sama customer yang disebut. Iya, boleh nggak apa-apa. Soalnya udah di website kita kalau yang itu ya. Kita ngobrol pernah di Jogja ya sama UII ya kita. Ya jadi emang kalau dengar dari ceritanya tuh simptomnya ya kalau di kampus gitu ya, orang-orang atau mahasiswa itu mau daftar mau mulai semester kan, daftar kuliah ya, tuh masukin SKS. Ya masukin SKS kan, akses website. Nah dalam minggu itu kan yang akses pasti langsung semua. Iya. Kalau semua mahasiswa 4 tingkat ada 10 atau 20 ribu, mungkin
universitas lebih banyak dari itu ya. Lebih banyak. Itu simptomnya kerasa, websitenya nggak bisa diakses, gangguan terus atau lambat, bisa diakses tapi lambatnya minta ampun. Misalnya pencet save button tapi rupanya nggak kesimpan. Seperti itu salah satu simptom yang teman-teman engineer kalau nemu simptom seperti itu di organisasinya, itu adalah tanda-tandanya teman-teman harus implement suatu kultur yang lebih baik lah di organisasi engineeringnya dengan DevOps, dan CI/CD adalah salah satu gerbang utamanya. Oke, berarti tadi berangkat dari gejala, culture, kemudian baru kita pemilihan masuk teknologi ke yang CI/CD cocok. ya. Iya. Mungkin tadi kan kalau kita ngomongin UII, itu simptomnya tadi kayak waktu mau daftar SKS, website tiba-tiba down karena terlalu banyak yang akses. Kalau di GoPay sendiri dulu gimana nih Mas, awal mula berangkat ke CI/CD-nya? Kebetulan GoPay atau Gojek ya, waktu Gojek awal kali baru dibikin itu awal 2015-an. Memang backgroundnya kita sudah perusahaan IT dan belum ada apa-apa ya, masih polos, bisa diapain aja infrastrukturnya, sistemnya mau seperti apa. Memang kita langsung implementasi CI/CD dan DevOps dari awal. Karena itu memang sebenarnya sudah jadi standar di industri IT, ya? Di engineering, jadi standar dan best practice. Dan memang itu salah satu keputusan terbaik Gojek di awal ya. Jadi bisa cepat sekali merilis feature baru atau memperbaiki bug gitu ya. Awal-awal 2015 itu kan nggak ada yang menyangka-nyangka tiba-tiba usernya membludak gitu. Pas Ramadan, ingat banget ya. Banyak banget yang akses, kadang suka susah diakses. Apalagi kalau jam pulang kerja tuh pasti nge-crash ya. Nah itu sebenarnya itu unicorn problem. Cuman kita sudah implementasi CI/CD dari awal banget, jadi bisa iterasi lebih cepat. Gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi memang udah aware ya kalau CI/CD ini ternyata adalah sebuah standar yang perlu diinvest nih. Ini insight juga buat teman-teman yang join di podcast kita hari ini. Nah mungkin teman-teman di sini udah mulai tertarik nih Mas dengan CI/CD. Kira-kira mereka kalau mau cari tahu atau belajar-belajar nih tentang CI/CD, ada nggak sih Mas resource-nya? Bisa ke YouTube saya, ada beberapa video soal CI/CD. Di situ ada GitLab CI dan juga GitHub Action. Oke, jadi nih teman-teman buat yang belum tahu, Mas Giri ini selain sistem engineer di GoPay juga YouTuber. Iya, jadi punya YouTube channel juga. Nah, mungkin kita mau coba play salah satu video dari YouTube-nya Mas Giri. Jadi teman-teman kalau yang mau belajar atau cari tahu tentang CI/CD bisa langsung cek aja ke YouTube-nya Mas Giri. Sekarang, gimana cara kita bikin CI/CD lewat GitHub Action? CI/CD ini merupakan alur kerja yang paling umum di repository kita. CI/CD ini apa sebenarnya? Ketika kita nge-commit kode ke repository, di CI/CD pipeline bakal jalan tes secara otomatis. Kalau lulus tesnya, lanjut ke tahap build artifact, misalnya artifaknya bisa berupa Docker image. Lanjut lagi ke tahap push atau publish artifact atau Docker image-nya ke registry. Dan terakhir, deploy artifact. Nah, tadi salah satu cuplikan video terkait CI/CD ya Mas tadi ya. Jadi teman-teman yang mau belajar bisa langsung cek-cek aja. Iya, jangan lupa apa kalau kata YouTuber subscribe, like dan share. Komen. Dan share juga. Nah, jadi kan kita menyambung lagi nih pembahasan kita. Mungkin tadi kayak kita udah lihat sekilas ya CI/CD ini seperti apa. Nah, mungkin kembali lagi kalau untuk implementasi sendiri nih Mas terkait CI/CD. Kalau menurut Mas Giri sendiri gimana Mas implementasinya? Kalau contoh implementasi mungkin ya? Spesifik dulu waktu di GoPay implementasi sekarang juga masih di GoPay. Iya. Sekarang masih di GoPay, benar. Gimana sih? Kalau tadi kan itu basic ya. Kita lihat basic kalau kita mau mulai belajar CI/CD. Kalau waktu di GoPay sendiri seperti apa sih implementasi CI/CD-nya sampai bisa sebesar sekarang, sampai ya tadi kan ya siapa sih kita yang nggak pakai GoPay sekarang gitu ya. Sebenarnya kalau di cuplikan video tadi itu ada empat langkah ya, empat step di flow CI/CD-nya itu. Yang pertama testing, yang kedua build, yang ketiga apa tadi? Test, build, staging sama deploy. Production ya. Staging sama production ya. Sebenarnya ini flow atau alur yang cukup umum. Mau teman-teman pakai CI/CD tool apapun, tadi di video saya contohnya GitHub Action, tapi sebenarnya alur ini bisa diimplementasikan oleh seluruh opsi CI/CD tool yang ada. Misalnya Jenkins, entah itu GitLab CI, deploy CI, Travis, bukan staging tadi, push yang ketiga. Nah ini semua adalah generic flow yang bisa diimplementasikan oleh semua tool CI/CD yang ada. Mau teman-teman pakai Jenkins atau tool apapun, nggak ada masalah. Sekarang semuanya pasti bisa mengimplementasi alur seperti ini. Nah contohnya seperti apa di organisasi yang sudah implementasi alur seperti ini.
Nah, jadi dari sisi yang paling kiri itu kan ranahnya developer ya. Developer yang nge-build code gitu, yang nge-write code. Terus ketika kodenya udah selesai, mereka merge ke repository mereka kan. Di situ di CI/CD pipeline-nya bakal jalan tes otomatis. Nah, tujuannya apa? Ngejalanin tes otomatis supaya feature-feature baru itu nggak nge-break, nggak malah bikin bug gitu. Nggak malah nge-break sistem yang udah berjalan dengan baik gitu. Jadi ada tes-tesnya. Apakah kasus-kasus yang sebelumnya udah berhasil disupport oleh kode ini malah jadi rusak atau enggak? Di situ bakal ketangkep di situ. Jadi kalau misalnya rusak, taruhlah pipeline-nya jadi merah, CI/CD pipeline-nya merah, itu developer bakal langsung tahu kan, tanpa tim operation nge-deploy dulu ke production. Kalau tanpa CI/CD kan itu baru ketahuan saat kodenya yang baru udah di-deploy ke production, rupanya malah jadi nggak bisa bayar gitu, ada komplain dari customer, itu kan mahal gitu ya. Mahal karena udah langsung impacting ke customer rugi dan bisnis rugi, bahkan kalau skalanya udah sebesar GoPay udah ruginya bisa udah jutaan dolar. Nah, mungkin nanya sih, tadi saya tertarik testing. Ini soalnya ada pertanyaan user juga gitu. Testing itu yang mandatory apa aja sih kalau di CI/CD? Karena ada beberapa user yang karena kejar setoran gitu ya dari manajemen, akhirnya dia skip beberapa tes. Itu bener nggak sih kayak gitu? Nah, itu yang tadi saya bilang, CI/CD itu lebih dari sekedar tool, tapi memang kulturnya harus dibangun. Jadi kultur ingin menulis kode yang kualitasnya tinggi, yang nggak ngerusak, yang nggak berdampak buruk ke customer gitu. Kalau sudah punya mindset seperti itu, sebenarnya orang-orang pasti melakukan tes, karena dia khawatir justru kode yang dia tulis ini memang dengan pressure dan lain sebagainya mau gimana, tapi itu juga harus di backup dengan manajemen sebenarnya. Manajemen harus tahu mereka nggak bisa ngasih deadline sebenarnya, mereka nggak bisa nge-enforce saya mau punya feature A harus rilis dalam 2 minggu. Nah, ini sebenarnya prinsip yang tradisional sebenarnya. Tapi prinsip pengembangan software yang modern itu metodenya agile. Jadi metodenya iteratif gitu. Jadi dibagi dalam 2 minggu nih, scope-nya bisa seminimal mungkin yang bisa deliver value ke customer. Contohnya, kalau saya mau bikin mobil gitu ya. Kalau prinsip pengembangan mobil zaman dulu tuh kan ada 2 cara sebenarnya. Cara pertama adalah dibikin dulu rodanya gitu ya, terus bodinya, terus sasisnya, terus dicat kan terakhir sampai jadi mobil. Nah, tanpa jadi mobil customer nggak bisa pakai. Nah, kalau pengembangan software modern, kita bikin skateboard dulu. Nah, skateboard itu kan cuma papan doang, terus ada rodanya 2. Walaupun belum jadi mobil, tapi customer udah bisa jalan pakai skateboard. Nah, terus iterasi selanjutnya skateboard ini berubah jadi misalnya roda sepeda roda 3. Terus berevolusi lagi jadi motor gitu, motor bebek, terus berevolusi lagi baru jadi mobil ya. Jadi setiap siklus software itu ada value-nya yang langsung bisa dijalankan bisa digunakan oleh customer. Nah, kalau manajemen udah mengerti metode pengembangan software seperti ini, itu menjelaskan ke mereka perlu adanya testing, DevOps principle, CI/CD dan lain sebagainya akan lebih mudah. Oke, siap. Jadi contoh testing, tadi nanya contoh testing. Sebenarnya testing itu baru 1 box di situ. Sebenarnya turunannya ada banyak. Banyak ya. Ada testing piramid ya, mungkin bisa jadi 1 episode sendiri. Testing piramid itu. Nanti kita undang lagi. Ada unit testing, integration testing, terus end-to-end test gitu ya. Itu terserah sih, tapi sebenarnya yang penting flow-nya seperti itu. Kalau tesnya udah baik, nanti di-build menjadi, kalau di dunia cloud native modern, di-build menjadi sebuah Docker image gitu ya. Kalau sebelum era cloud native, untuk aplikasi Java di-build menjadi package jar gitu misalnya, dan lain sebagainya. Atau di-zip doang gitu, kalau misalnya pakai Ruby. Terus di-push, nah, tahap ketiga tadi push, kalau Docker image di-push ke Docker registry ya. Docker registry, dan terakhir di-deploy. Nah, yang menarik, di deployment ini untuk cloud native infrastructure bisa macam-macam strateginya. Jadi misalnya kan sebelum era DevOps, kalau kita deploy changes ke production, semua user langsung kena dampaknya ya. Takutnya ada changes yang nggak ketangkep ada bug yang nggak ketangkep di pipeline sebelumnya. Nah, di era deployment strategi yang baru ini, kita bisa nge-deploy production, misalnya cuma 1% dari user yang bisa dapat changes yang baru ini. Jadi walaupun ada bug di production, dampaknya hanya ke 1% user. Nah, strateginya udah seperti itu kalau di GoPay.
Kalau itu ada ini juga sih dari beberapa user gitu ya. Kalau kita misalkan teknis bikin pipeline gitu kan, biasa ada branch ya, master gitu kan. Terus mereka biasa suka nanya tuh, buat strategi deployment-nya itu yang best practice-nya gimana sih? Apakah kita bikin satu master branch aja, ataukah kita bikin beberapa branch nanti merge branch gitu? Strategi Itu ada development strategis ya? Ya itu ada ininya nggak sih? Apakah ada memang harusnya begini atau itu pun sebetulnya ada opsinya juga gitu? Sebenarnya opsinya ada macam-macam. Ada yang tiap feature developer itu bikin branch baru, terus kodenya di-push ke situ, nanti di-merge ke master. Ada lagi yang pakai development branch dan lain sebagainya. Cuma kalau Gojek dan GoPay sendiri itu dari awal pilihan yang kita ambil adalah ada istilah terang-based development. Jadi kita sangat-sangat anti branching. Oh, anti Jadi branching. semua kode harus langsung di-push ke master. Cuma ada syaratnya. Syaratnya adalah saling percaya, CI/CD yang bagus dan testing yang bagus. Dan ada satu lagi kalau di Gojek dan GoPay itu pair programming. Jadi kalau branching strategi itu kan kalau kita nge-push kodenya itu harus di-review sama misalnya sama senior atau tech lead atau temennya. Nah, karena kita udah pairing, itu proses reviewnya kan real time sebenarnya. Oh, Jadi langsung ada pairnya ya. betul, yang pairnya langsung review secara real time kan di situ terus. Jadi udah nggak perlu review lagi, udah langsung bisa di-push ke master. Dan kalaupun ada bug, itu kan kalau testingnya udah bagus, itu bakal ketangkep di situ. Dan satu prinsip lagi adalah TDD, Test Driven Development. Ini mungkin yang bisa dikasih ke customer ya. Customer yang nggak suka nulis tes, ada sebenarnya prinsipnya namanya TDD, Test Driven Development. Sebelum ngoding, kita nulis tesnya dulu. Nulis tesnya dulu, ekspektasinya apa aja nih, feature-nya apa aja, baru mulai coding. Nah, itu prinsip salah satu metode development yang cukup baik dan berhasil di Gojek dan GoPay sampai sekarang. Jadi memang ada beberapa ya, nggak saklek harus begini, nggak itu memang ada beberapa, tapi tadi ada syaratnya. Syaratnya ini kalau mau. Menarik banget ya berarti ya. Jadi misal tadi mungkin bisa jadi insight juga nih gimana culture-nya di GoPay terkait nge-review coding dan juga culture supaya kita nggak skip testing gitu kan, itu kembali lagi ke culture masing-masing organisasi. Oke, mungkin tepuk tangan dulu untuk penjelasan dari Mas Giri dan Mas Edi, menarik banget hari ini. Nah sekarang kita mungkin akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin saya ada sebelum Q&A mungkin saya satu pertanyaan lagi sebetulnya sama Giri ya. Tadi kan kita baru bahas implementasi ya. Satu yang sering ditanyain lagi nih, saya titipan juga nih. Dari Pertanyaan customer. Sebenarnya bukan titipan. Biasa saya kalau ditanya, saya juga kadang jawabnya karena nggak melakukan langsung gitu. Biasanya ketika implementasi ke CI/CD itu problem apa sih yang sering dihadapi gitu ya? Kalau ketika mengimplementasikan CI/CD, problem apa sih yang paling sering biasanya dihadapin gitu? Sebenarnya kan goal dari CI/CD itu paling nggak dua ya. Yang pertama, gimana caranya biar kita menangkap bug atau defects gitu, product defects lebih cepat sebelum sampai ke production. Yang kedua, gimana caranya biar bikin production sestabil-stabilnya. Jadi itu kan sebenarnya agak kontradiktif ya. Kita pengen release feature lebih cepat, tapi kita juga pengen stabil. Sedangkan kalau release feature, kita ada resiko terjadinya gangguan di production. Nah, problem-problemnya selain tadi testing harus dilakukan, sebagai seorang DevOps engineer atau tim ops, itu kita harus bikin development environment semirip mungkin dengan production environment. Jadi harapannya bug-bug yang tadinya cuma bisa didapetin di production, kita bisa reproduce, kita bisa temukan dulu di environment yang mirip production. Nah ini istilahnya, nama environment-nya adalah staging environment ataupun development environment. Gimana caranya bikin infrastruktur development atau staging ini mirip sama production? Ini kalau di dunia sekarang ya pakai Docker gitu ya. Yang pertama pakai Docker. Kenapa pakai Docker? Karena dengan adanya Docker, image yang sama yang dibikin oleh developer itu sebenarnya dipakai juga di production. Jadi kayak misalnya versi programming language-nya kan sama gitu ya, development sama production. Kemudian dependensi lainnya itu semua udah ada di sisi developer. Jadi udah pasti sama dependensi yang dipakai pengembangan software di laptop developer dan juga di production. Terus yang kedua, di cloud native ini kan pakai tadi ada templating ya, templating kode infrastruktur dan juga mungkin Kubernetes dengan misalnya versi Kubernetes yang sama di production dan staging itu juga diusahakan sama.
Misalnya database version juga ya, database misalnya pakai Postgres versi 11 di production, di staging juga Harus kalau bisa sama. pakai 11. Jadi yang itu kita harus bikin semirip mungkin sebenarnya. Karena Oke. kalau beda bisa jadi ketangkepnya baru di production, kan kita nggak pengen sejauh itu. Iya. Nggak pengen gangguannya terjadi berdampak langsung ke customer ya. Customer Kita ya. pengen gangguannya tertangkap sebelum customer menderita nih, Jadi karena sebelum ada komplain masuk sudah Betul. tertangani ya Iya, Mas ya. dan tadi biasanya memang beda itu karena biasanya kebanyakan kan kita masih banyak manual gitu ya. Jadi mungkin ada yang beda karena beda yang install atau apa. Makanya berarti tadi ya selain Docker berarti kuncinya semua juga kalau bisa di automate ya. Jadi semua itu udah menghindari human error lah ya kalau udah kita otomasi semua ya. sebenarnya CI/CD ini kayak bikin pabrik ya. Kan kalau kita pernah ke pabrik kan itu kayak ada jalur apa ya, belt, conveyor Belt, beltnya itu conveyor kan. Ya, yang belt, jalan ya. ya. Kan ada tahapan-tahapannya, ini bagian yang mengolah bahan baku, terus ini bagian packaging, itu semua udah jalan gitu kan, otomatis nggak perlu mikirin. Nah CI/CD itu sama seperti itu, cuma bukan pabrik es krim, ini adalah pabrik software. Pabrik software ada otomasi pipeline, makanya namanya pipeline. Itu Pipeline, sebenarnya karena inspirasinya dari Jalan. pabrik. Dari pabrik ya. Ada pipeline yang jalan, ada tahapan-tahapannya. Cuma tahapannya bukan pengolahan bahan baku, tapi yang tadi tahapannya adalah testing, build, push, dan deploy ya. Iya. Iya. Kalau ditanya sebetulnya kadang juga sering dapat kan toolsnya banyak ya gitu. Tools mana sih yang paling bagus? Kadang suka dapat pertanyaan kayak gitu. Itu gimana tuh? Nah itu problem Tools juga sebenarnya. CI/CD. Problem dari kita terlalu sibuk ngoprek tool sana Terbaru, sini gitu. oke. Padahal kan sama aja. Hmm. Padahal sama aja, cuma beda tipis. Kalau untuk basicnya, untuk dasarnya, semua tool CI/CD manapun itu bisa dipakai buat implementasi 4 tahapan alur kerja yang tadi saya sebutkan. Iya, jadi nggak ada mana yang lebih bagus, itu nggak ada ya sebetulnya. Maksudnya lebih ke kalau Lebih selera biasanya sih, selera, lebih selera. bisa selera ya. Kalau di GoPay selera apa memang gimana tuh? Biasanya milih tooling. Ini kalau selera ya bisa didebat juga ya. Kalau selera saya pribadi dan teman-teman yang lain memang yang kita pakai GitLab CI. GitLab CI itu kalau menurut saya ya itu salah satu yang paling sederhana, paling simpel. Bisa dilihat juga di YouTube saya. Iya, benar sih. Saya juga. Bahasanya sangat simpel, sintaksnya simpel dibandingkan GitHub Action ya kalau saya pribadi. Kalau saya biasanya kadang memang coba beberapa tools yang sama. Terus biasanya kita memang abis itu punya kayaknya yang ini lebih gampang Lebih buat oke. saya gitu, lebih enak deh dengan fungsi yang saya butuhin pun bisa gitu, lebih simple. Ada saya pakai yang ini. Makanya Sama di tergantung. Nutanix ada marketplace itu ya Mas, makanya ada banyak pilihan tool, tinggal kembali lagi ke selera customer nih mau pakai tools yang mana ya Mas Yudi Ya, ya. sebetulnya dan yang dibutuhkan tadi sih ya, kayaknya lebih dari untuk men-solve problem itu, kalau tools itu kita tinggal pilih sebetulnya ya. Mau pakai apa yang memang ya asal dengan tujuannya ujungnya problem tuh beres. Ya ada banyak jalan menuju Roma. Kita Jalan. jalan menuju Roma sih. Iya. Kembali lagi ke teman-teman, mungkin lebih oke ada preference tools yang mana kayak gitu. Pokoknya dari Nutanix sudah menyediakan lah ya, nanti bisa langsung dipakai Benar, dan dari mungkin customer. ya satu Mm-mm. tambahan, jadi di Nutanix memang kadang karena kita lihat juga ya, kadang ada beberapa customer yang bingung mau memulai dari mana biasanya, karena kalau Gojek tadi dari awal, GoPay udah emang sudah dari awal udah invest begitu dari gitu ya. awal Kalau ya. kita emang ada yang mau bertransformasi, ya sebetulnya kita pun sebetulnya bisa membantu sih. Kita bilang ada validated design Nutanix lah ya. Jadi kita punya satu paket nih CI/CD itu kira-kira kita deliver seperti ini dengan pipeline-nya seperti ini gitu. Jadi mungkin bisa juga sih jadi baseline lah ya buat Itu yang memang memang package teman-teman yang isinya baru. beberapa tools. Jadi seperti itu ya, Mas validated Yudi. design tuh enggak hanya tool sih. Jadi Rekomendasi ya. rekomendasi dari infrastruktur, terus toolsnya apa aja, pipeline-nya jalan seperti apa. Ya, jadi agar outputnya itu predictable yang pernah kita tested oleh Nutanix. Jadi lebih memudahkan gitu buat user-user yang Contoh mau lah. mulai. Contoh, iya. Contoh yang udah Jadi bisa Benar. dibilang seperti starter pack lah ya untuk Iya. teman-teman Iya, yang baru buat mau mulai. memulai. Benar. Nantinya ke depannya ya bisa di custom. biasanya, kan tadi kalau kata Giri awalnya mungkin lambat dulu larinya, lama-lama udah tambah kencang, tambah sendiri nanti ya. Biasanya sih setelah awal biasanya lama-lama tambah inilah nanti Makin biasanya tambah ya tambah speednya. speednya dan juga ya memang semakin menguasai juga biasanya. Pengalaman saya tadi di beberapa user juga ya,
Yang awalnya pertanyaannya itu basic-basic masih bisa saya jawab, sekarang udah pertanyaannya udah nggak bisa saya jawab juga gitu karena wah saya juga belum nyoba gitu ya. Gitu bisa menarik, berkembang. menarik. Iya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Mas Yudi, Mas Giri, dan juga para hadirin yang sudah hadir di Klotok with Nutanix pada hari ini. Jangan lupa kita masih ada episode berikutnya. Nanti stay tune di sosial medianya Nutanix juga, dan mungkin di sosial medianya Mas Giri juga untuk dapat update-update atau diskusi terkait teknologi terbaru. Oke, kita tutup dulu Klotok with Nutanix hari ini. Saya Dato, Mas Yudi, dan Mas Giri undur diri dulu. Terima kasih semua, sehat selalu.